Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yasmina Afira Siva Anwar, nomor absen 35 dari kelas 11A. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan terkait materi dari fungsi irasional, bagian bentuk umum, dan cara mencari kodomain dan domain. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu bentuk umum dari fungsi irasional. Bentuk umum dari fungsi irasional yaitu fx sama dengan akar dari gx plus c. Jadi bentuk umum dari fungsi irasional yaitu berakar. Bentuk umum dari fungsi irasional yaitu mempunyai syarat harus berakar dan harus ada variabelnya, seperti contoh yang sudah saya berikan. Fx sama dengan akar, ada akarnya, gx, x ada variabelnya, plus c. Contoh ke bentuk dari irasionalnya yaitu contoh fungsi yang pertama, ini fx sama dengan akar dari 2x plus 3 ditambah 2 merupakan bentuk dari fungsi irasional karena fungsi tersebut mempunyai akar dan di dalam akarnya terdapat variabel. Maka fungsi ini merupakan termasuk ke dalam fungsi irasional. Selanjutnya fungsi yang kedua, fx sama dengan x min akar dari 17. Fungsi ini tidak termasuk ke dalam fungsi irasional dikarenakan dalam fungsi ini memiliki akar, akan tetapi di dalam akar tidak terdapat variabelnya, hanya terdapat angka 17-nya saja. Maka dari itu fungsi ini tidak termasuk ke dalam fungsi irasional. Contoh yang ketiga, fx sama dengan akar x merupakan termasuk ke dalam bentuk irasional dikarenakan fungsi tersebut memiliki akar dan di dalam akarnya terdapat variabel x. Maka dari itu yang ketiga termasuk ke dalam bentuk irasional. Nah, jadi kesimpulan dari bentuk umum irasional yaitu fungsi dari irasional yaitu mempunyai dua syarat. Yang pertama harus berakar dan yang kedua di dalam akarnya harus terdapat variabel. Dan yang ketiga tambahannya, yang ketiga yaitu tidak boleh minus. Maksudnya di dalam akar tersebut angkanya harus positif dan tidak boleh negatif. Contoh yang salah, fx sama dengan akar negatif x bukan termasuk bentuk irasional dikarenakan akar tidak boleh bernegatif. Jadi di dalam akar itu harus angka yang positif. Penjelasan terkait bentuk umum dari fungsi irasional sampai di sini. Selanjutnya, saya akan lanjut ke contoh soal yang nantinya akan menjelaskan terkait cara mencari domain dan kodomain. Pertama, terdapat soal yaitu gambarkan grafik fungsi dari y sama dengan akar dari 2x plus 1. Jadi untuk menentukan grafik fungsi dari fungsi irasional tersebut, kita mempunyai langkah-langkah untuk menggambarkan grafik tersebut. Langkah-langkahnya terdapat pada di sini dan juga tertera pada PPT yang sudah dibagikan oleh teman saya. Jadi langkah-langkah menggambar grafik fungsi irasional. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu untuk domainnya. Untuk mencari domain, maka nilai yang ada di dalam kurung atau nilai y sama dengan akar dari 2x plus 1 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi syarat dari fungsi irasional yaitu untuk fungsinya y sama dengan akar dari 2x plus 1 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dari syarat tersebut dapat kita gunakan untuk mencari nilai dari domain. 2x plus 1 lebih besar atau sama dengan 0. Maka 2x lebih besar atau sama dengan min 1. X lebih besar atau sama dengan min 1 per 2. Nah, jadi domain di sini sudah tertera bahwasanya domainnya yaitu X lebih besar atau sama dengan min 1 per 2 atau min setengah. Maka ditulis domain X lebih besar atau sama dengan negatif 1 per 2. Baik, setelah kita mencari tahu domainnya, maka kita akan mencari tahu titik awal dari fungsi tersebut. Jadi yang dimaksud dari titik awal ini apabila terdapat sebuah grafik dan bentuk umum dari fungsi irasional ini kan setengah parabola, bentuknya seperti ini, setengah parabola. Maka dari itu kita harus menentukan titik awal dari grafik tersebut berada di titik berapa. Untuk menentukan titik awalnya terdapat sebuah rumus untuk fungsi irasional. Jadi apabila kita menentukan titik awal dari fungsi irasional, maka kita sama dengan 0 kan, sama dengan 0 angka yang ada di dalam akar. Jadi apabila untuk menentukan domain, kita gunakan lebih besar atau sama dengan 0. Tapi untuk menentukan titik awal pada fungsi irasional, kita gunakan sama dengan 0. Menjadi 2x
plus 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 2. Lah di sini x-nya sudah ditentukan bahwasanya x yaitu negatif 1 per 2. Maka dari itu kita masukkan nilai x tersebut ke dalam fungsi yang sudah tertera pada soal. Kita masukkan, kita ganti nilai x menjadi negatif 1 per 2 untuk mengetahui titik di bagian y, koordinat y. Maka menjadi akar 2 dikali negatif 1 per 2 ditambah 1. Maka menjadi akar 2 kali negatif 1 per 2 negatif 1 ditambah 1. Maka menjadi akar 0. Akar 0 sama dengan 0. Maka dari itu untuk koordinat y-nya sama dengan 0. Maka untuk titik awalnya dapat kita ketahui yaitu negatif 1 per 2, 0. Karena x-nya bernilai negatif 1 per 2 dan y-nya bernilai 0, maka titik awalnya berada di negatif 1 per 2, 0. Berada di titik sini. Ini untuk titik awal. Maka dari sini kita cari tahu titik tersebut memotong sumbu x, memotong sumbu y, atau memotong sumbu x. Untuk mencari tahu titik potong di sumbu y, kita nolkan x yang terdapat pada fungsi di soal tersebut. Kita nolkan. Maka menjadi akar 2 dikali x-nya diganti 0 karena kita akan mencari tahu titik potong pada sumbu y ditambah 1. Maka menjadi 0 ditambah 1. Maka menjadi akar 1 sama dengan 1. Maka dari itu untuk titik potong di sumbu y yaitu berada pada titik x 0, y 1. Nah, di sini sudah kita cari tahu, maka grafik tersebut yaitu memotong sumbu y karena gerakannya itu lurus ke atas, makanya memotongnya itu sumbu y, dan kita cari tahu memotong sumbu y pada titik berapa melalui x yang di-nolkan dan kita cari tahu nilai y-nya. Maka ketemu 0,1 dengan x-nya 0 dan y-nya 1. Maka dari itu kita masukkan koordinat tersebut ke dalam grafik. X-nya 0, y-nya 1. Berarti titik yang kedua berada di sini. Setelah selesai, di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk grafik fungsi irasional y sama dengan akar 2x plus 1, itu grafiknya lurus ke atas dengan memotong sumbu y pada titik koordinator x0 dan y1. Maka dari itu selanjutnya kita cari tahu titik bantu atau titik-titik yang berada pada daerah bagian sini untuk mengetahui arah grafiknya ke atas sini ataupun ke atas sebelah sini. Kita cari tahu titik bantunya atau kodomain, daerah hasil. Nah, untuk mencari titik bantu atau kodomain dari fungsi y sama dengan 2x plus 1, maka dari itu kita menggunakan tabel xy. Nah, di angka x ini kan terdapat angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dari itu kita coba satu persatu angkanya. Yang pertama kita mulai dari x. Kita tulis di sini, apabila x-nya 1, maka y-nya berapa? Kita menggunakan rumus ini. Nah, selanjutnya kita cari tahu titik bantu apabila x-nya itu 1. Berarti kita menggunakan fungsi yang tadi, y sama dengan akar 2x plus 1, kita ganti x-nya menjadi 1, karena di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Akar 2 kali 1 ditambah 1, maka akar 2 kali 1, 2, ditambah 1, 3, akar 3. Maka apabila x-nya 1, y-nya 3, akar 3. Apabila x-nya 1 diganti menjadi 1, maka y-nya menjadi akar 3. Akar 3 desimalnya yaitu 1,7. Maka titik yang pertama, titik bantu yang pertama ataupun kodomain daerah hasil yang pertama berada pada titik koordinator x-nya 1, y-nya 1,7. Kita tulis berarti x-nya 1, y-nya ini 1,5, y-nya 1,7. Tulis akar 3 atau 1,7. Maka titik yang kedua berada pada sini. X-nya 1, y-nya akar 3. Lalu kita cari tahu titik selanjutnya, langsung saja kita mungkin mencari tahu di titik apabila x-nya 4. Apabila x-nya 4, maka y-nya akan berada pada titik berapa? Kita cari tahu. Maka apabila x-nya 4, y-nya berada pada titik 3. Koordinatornya menjadi x4,
Y3. Nah, titik bantu yang kedua yaitu apabila X-nya di 4, maka Y-nya akan berada pada titik 3. Kita tulis pada grafik tersebut. Mencari titik bantu cukup sampai 2 angka saja, karena cukup dengan 2 angka sudah dapat menyambungkan titik antar titik. Maka dari itu mencari tahu titik bantunya atau kodomennya cukup dengan 2 angka saja, mungkin bisa angka pertama ataupun angka terakhir. Selanjutnya, di langkah-langkah yang tadi sudah kita tentukan domainnya, yaitu -1, domainnya X lebih besar atau sama dengan -1/2, dan sudah kita tentukan titik awalnya, yaitu -1/2,0, dan sudah kita tentukan juga titik potong di sumbu Y. Dikarenakan ini grafiknya mengarah ke atas, maka dari itu kita mencari tahu titik potong di sumbu Y dengan mengenolkan X-nya. Karena kita mencari tahu titik potong di sumbu Y, maka dari itu kita nolkan X-nya. Dan ketemu titik potong di sumbu Y, yaitu memotong koordinator dengan titik X-nya 0 dan Y-nya 1 pada titik ini. Selanjutnya kita cari tahu juga titik bantunya atau kodomain atau daerah hasil. Kita cari tahu dengan cara mengganti X yang di fungsi tadi soal dengan angka-angka yang terdapat pada grafik, mulai dari angka 1 sampai angka tak terhingga. Maka dari itu di sini kita cari tahu angka yang terkecilnya, yaitu X sama dengan 1. Kita cari tahu apabila X sama dengan 1, maka Y-nya berapa? Kita cari tahu menggunakan rumus fungsi yang tadi sudah tertera pada soal dengan menggantikan X-nya 1. Menjadi 2 dikali 1 ditambah 1, yaitu akar 3. Desimal dari akar 3 yaitu 1,7. Maka dari itu ditulis untuk titik bantu yang pertama terdapat pada koordinator X sama dengan 1 dan Y sama dengan akar 3 atau 1,7 di sini. Lalu kita cari tahu titik bantu yang kedua, yaitu menggunakan angka 4, X sama dengan 4. Maka Y-nya berapa? Kita cari tahu menggunakan rumus yang tertera. 2 dikali 4, X dikali 4 ditambah 1. Menjadi akar 9. Akar 9 yaitu 3. Maka dari itu koordinatornya yaitu 4,3. Ditulis di sini. Nah, langkah selanjutnya berarti setelah menentukan titik bantu, gambarkan grafiknya. Untuk menggambarkan grafiknya, tinggal kita sambungkan titik-titik yang terdapat pada grafik tersebut. Nah, bentuknya yaitu setengah parabola, karena semua bentuk grafik pada fungsi irasional itu setengah parabola. Ini merupakan bentuk grafik fungsi fx sama dengan akar 2x ditambah 1. Jadi apabila teman-teman sekalian mendapatkan soal seperti ini, gambarkan grafik fungsi y sama dengan akar dari 2x plus 1, maka teman-teman melakukan langkah-langkah yang sudah saya sertakan pada PPT, yaitu mencari domain, tadi yang sudah saya jelaskan, mencari titik bantu, mencari titik awal, dan yang terakhir menggambar grafiknya. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat dimasuk dan dicerna mengenai mencari domain, kodomain, bentuk umum, dan tadi yang terakhir bonus mengerjakan satu contoh soal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.